Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Harum Melati Suci dengan NIM 23002100. Baiklah, pada video pertemuan kali ini saya akan menjelaskan mengenai pengenalan internet dasar. Yang mana di sini saya akan menjelaskan bagaimana perkembangan internet dari tahun ke tahun dan bagaimana fungsi internet itu digunakan di bidang kehidupan sehari-hari seperti penunjang kegiatan bisnis dan lainnya. Nah, baiklah, pertama saya akan menjelaskan mengenai pengenalan internet dasar, yaitunya sejarah perkembangan internet. Nah, jadi internet itu sudah ada sejak tahun 1962, tepatnya pada bulan Oktober. Nah, internet ini disponsori oleh program Advanced Research Project Agency dan itu pertama kali dikembangkan oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat, yaitunya Joseph Littleder. Nah, jadi internet itu pertama kali dikembangkan oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat. Nah, selanjutnya pada tahun 1669 itu mulainya ARPA bekerja sama dengan lembaga pendidikan dan penelitian di Amerika Serikat. Jadi dia itu mengadakan penelitian atau riset tentang jaringan komputer. Selanjutnya pada tahun 1970 itu sudah ada beberapa universitas dan lembaga pendidikan bergabung. Dan pada tahun ini juga berkembang dengan pesat. Pada tahun 1971, Network Working Group menyelesaikan protokol Telnet. Jadi, protokol Telnet ini itu sebuah protokol jaringan yang memungkinkan pengguna dapat berkomunikasi dengan perangkat melalui jaringan. Jadi, pada Telnet ini, komputer menyediakan layanan komunikasi dua arah antara komputer melalui jaringan area lokal atau LAN dan internet. Nah, ini dapat kita lihat bagaimana perkembangannya. Jadi itu pada tahun 1972, program email pertama atau ARPANET itu ada. Jadi pada tahun 1972 inilah pertama kali email ada. Pada tahun 1973, itu dimulainya pengembangan laptop oleh sebuah kelompok pimpinan Vinton Cerf. Dan pada tahun 1986, internet dipergunakan secara terbuka untuk umum. Jadi pada tahun 1986 inilah internet lebih luas dan dapat digunakan untuk umum. Nah, untuk perkembangan internet dengan pesat itu terjadi pada tahun 1989. Nah, jadi pada Januari jumlah jaringan internet ini sudah 80.000. Ini mencakup seluruh dunia. Pada bulan Juli itu bertambah menjadi 130.000 dan November melebihi 160.000. Nah, tahun 1990 tadi, jadi itu ARPANET resmi ditutup. Dan pada tahun 1993 dikembangkanlah aplikasi browsing yang disebut Mosaic oleh Marc Andreessen bersama timnya di National Center for Supercomputing. Nah, kemudian si Andreessen ini keluar dari NCSA menjadi tepat di belakang Netscape Corp.
yang kemudian menjadi Netscape, browser yang paling sukses, dan akhirnya Microsoft mengembangkan Internet Explorer. Nah, ini merupakan perkembangan banyaknya orang-orang yang menggunakan internet. Kalau dilihat di dunia, seluruh dunia, berarti pada tahun 1959 ini, 1995 ini itu sudah 20 juta orang yang menggunakan internet. Pada tahun 1999 meningkat menjadi 196 juta orang. Dan pada tahun 2003 naik menjadi 520 juta orang, dan tahun 2006 itu mencapai 1,1 miliar. Nah, biasanya internet yang zaman dulu dengan zaman sekarang itu jauh berbeda. Bahkan internet zaman sekarang kita sudah bisa lebih cepat dalam mengakses sesuatu. Kalau dulu biasanya mungkin agak lama dalam mengakses. Nah, ini kalau kita lihat di Indonesia. Jadi pada tahun 1995 itu di Indonesia sudah 10.000 orang menggunakan internet. Pada tahun 1997 ada 100.000 orang, dan tahun 2000 itu mencapai 2 juta orang. Tahun 2001 itu mencapai 2,4 juta orang. Dan tahun 2004 mencapai 4,2 juta orang. Dan tahun 2005 sudah mencapai 5 juta orang. Nah, selanjutnya kita akan masuk pemanfaatan internet untuk bisnis. Jadi, ada beberapa aplikasi yang dimanfaatkan untuk menunjang bisnis, di antaranya e-commerce. Nah, dengan adanya e-commerce ini, tentu kita akan lebih mempermudah dalam melakukan transaksi jual beli, pembelian barang secara online melalui toko-toko online. Dan bahkan pembayarannya pun kita tidak perlu secara langsung, kita bisa melalui internet banking. Jadi kita hanya mengirim melalui internet banking. Yang kedua ada e-banking. Nah, e-banking ini juga terdapat beberapa macam seperti internet banking, cyber banking, virtual banking, home banking, dan online banking. Selanjutnya itu ada belajar jarak jauh. Jadi dengan adanya internet ini, kita bisa belajar dimanapun dan kapanpun. Jadi intinya kita hanya perlu membawa laptop misalnya. Jadi dengan ada internet, kita bisa belajar dari rumah ataupun dari tempat-tempat lainnya. Jadi dengan adanya internet ini sangat mempermudah kita dalam melakukan proses belajar mengajar. Nah, cuman dalam internet ini itu terdapat permasalahannya, yaitunya permasalahan mengenai kesamaan data dalam transaksi di internet. Jadi misalnya kita untuk melakukan transaksi di internet seperti e-banking itu, jadi kita harus memperhatikan dulu, memahami prosedur bank. Kalau bisa, untuk kita melakukan transaksi di internet, itu HP yang digunakan, yang ada aplikasi banknya itu lebih baik berbeda dengan HP yang ada aplikasi-aplikasi lainnya. Dan setelah itu, kita harus logout sebelum menutup browser.
Jadi, selanjutnya kita tidak boleh meninggalkan komputer jika sedang login. Nah, komputer harus dilengkapi dengan antivirus up to date. Nah, selanjutnya gunakan komputer pribadi dan rahasiakan nomor kredit. Jadi, sebaiknya saat kita menggunakan internet dengan eh, melakukan transaksi pengiriman uang seperti dengan aplikasi-aplikasi banking, itu kalau dapat HP-nya tidak dicampur dengan aplikasi lain. Itu untuk mengamankan data privasi kita. Jadi, disinilah kita dapat mengetahui bahwa internet itu sudah ada pada tahun 1962 dan terdapat perkembangan dari tahun ke tahunnya itu berapa jumlah pengguna orang yang menggunakan internet di dunia maupun yang ada di Indonesia. Baik, sekian penjelasan dari saya. Lebih kurangnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.